Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Haleluya, puji Tuhan. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara di rumah pendengar Radio Suara Gracia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Fredson Boham dari Gereja Betani POG, di dalam acara Mutiara Jiwa yang luar biasa sore hari ini. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengajak kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Allah yang kami puji dan sembah di dalam Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur di sore hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa, kami mohon urapan-Mu, tuntunan-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu bekerja di dalam acara Mutiara Jiwa ini. Sehingga melalui setiap pujian, penyembahan, doa, dan renungan firman yang disampaikan, boleh memberkati kami semua yang mendengarkannya. Dan membawa hidup kami makin dekat dan melekat dengan-Mu. Dan kami masuk dalam rencana-Mu, rancangan-Mu yang ajaib. Rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, diberkati semua kru-kru yang bekerja di Radio Suara Gracia ini. Tuhan terus menolong kami dan saudara-saudara yang bekerja di sini. Makasih Bapa. Diurapi siaran ini sampai kemanapun saudara yang mendengarkannya. Dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dan diberkati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya membawakan sebuah lagu, karena lagu ini agak ada taliannya dengan apa yang akan saya sampaikan sebentar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus, sampai
sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, biar lagu ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita. Kenapa saya mengangkat pujian ini, saudara? Karena kekristenan berbicara tentang salib. Bagi orang dunia salib kebodohan, tapi bagi kita salib itu adalah kemuliaan. Nah, untuk itu sore hari ini saya akan kasih tema renungan yang saya sampaikan, yaitu kabar baik yang benar-benar baik. Sekali lagi, kabar baik yang benar-benar baik. Tidak ada yang lebih membanggakan dan membahagiakan hati Allah Bapa selain kesediaan menyangkal diri dan memikul salib seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Saya bacakan ayatnya, saudara, di Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38, Alkitab berkata demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sekali lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bapak ibu saudara, ternyata untuk kita layak di hadapan Tuhan harus pikul salib atau sangkal diri. Bagi sebagian orang pengajaran ini, wah ini kok pengajaran apa? Sudah tidak ada lagi sekarang pikul salib. Karena semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus sudah tanggung segala kutuk, segala dosa kita. Tetapi Alkitab juga mencatat di sini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini perkataan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saudara, menyangkal diri artinya bersedia memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia. Sekali lagi, menyangkal diri artinya bersedia memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia. Untuk ini saudara dan saya perlu belajar sungguh-sungguh dengan tekun dan memerlukan waktu yang tidak singkat, serta mau memikul salib. Artinya bersedia menderita demi kesukaan hati Allah Bapa. Nah ini dia, banyak orang Kristen gak mau di sini, saudaraku. Hari-hari ini kekristenan diajarkan, wah pokoknya Tuhan itu baik. Yes, siapa bilang Tuhan jahat? Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memulih. Yes, pasti itu, so pasti. Tapi ada bagian saudara dan saya, bagian kita yang Tuhan mau supaya itu kita lakukan agar hidup kita layak di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Memikul salib dan menyangkal diri. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, memikul salib artinya bersedia menderita demi kesukaan hati Allah Bapa. Inilah sebenarnya inti Injil itu.
Inilah inti Injil, yaitu memikul salib demi kesukaan hati Allah Bapa. Jadi kalau saya katakan tadi kabar baik sungguh-sungguh menjadi kabar baik kalau saudara dan saya sebagai orang percaya bersedia menyangkal diri dan memikul salib. Injil palsu diajarkan tanpa hal ini. Injil palsu diajarkan, wah tidak ada lagi pikul salib. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Nah dalam penyangkalan diri dan memikul salib, saudara dan saya sebagai orang percaya diajar untuk memiliki hidup yang baru. Hidup baru adalah hidup yang Tuhan Yesus sendiri kenakan selama hidup di dunia dengan tubuh daging manusia. Tuhan sendiri mengajarkan dan menunjukkan hidup baru yang tidak bisa dimiliki oleh manusia manapun. Ini hanya untuk mereka, yaitu saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus dan bersedia mengikuti jejaknya. Kita harus bersedia mengikuti jejaknya Tuhan. Walaupun kadang kita tidak mengerti, tapi kita harus mengikuti jejak itu. Itulah arti kita percaya kepada Tuhan. Yes. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami sepenuh hati menghamba, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami sepenuh hati menghamba, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya. Jadi sekali lagi kita mengikuti jejaknya. Nah, memikul salib adalah kesadaran penuh untuk membunuh atau mematikan setiap keinginan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, ini di sini nih Bapak Ibu Saudara. Ini yang banyak orang Kristen tidak mau di sini. Padahal ini adalah benar-benar esensi dari kekristenan kita, ya. Memikul salib adalah kesadaran penuh untuk membunuh atau mematikan setiap keinginan-keinginan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, hal ini dimulai dari renungan hati, pikiran, perkataan yang diucapkan, dan segala perbuatan kita. Nah, kita mulai hati-hati dengan renungan pikiran kita, renungan hati kita, apa yang ada dalam pikiran, dalam hati kita, perkataan yang kita ucapkan. Waduh, ini sungguh bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu Saudaraku. Ya,
Mungkin saudara akan, wah Pak Fredson khotbahnya mempersulit jemaat. Tidak, ini Tuhan Yesus punya ajaran. Ya, jadi kalau saya katakan tadi kabar baik yang benar-benar baik, ya baik menurut Tuhan, bukan baik menurut kita. Kadang kita tidak mengerti. Tadi pujian mereka, sering ku tak mengerti. Tapi pada sore hari ini saya berharap Roh Kudus mencelikan mata hati kita, membuat kita mengerti, menangkap apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Jadi sekali lagi, memikul salib adalah kesadaran penuh untuk membunuh atau mematikan setiap keinginan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi dimulai dari renungan hati kita, pikiran kita, perkataan yang kita ucapkan, dan segala perbuatan kita. Nah di sini ini benar-benar kita akan membangun kesucian hidup kita akan membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Namun ini bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu Saudara. Sebab ketika kita menggiring diri kita kepada suasana hidup seperti ini, waduh, seperti membawa diri kita ke kuburan. Kita seperti sedang meninggalkan dunia ini. Ya kalau benar-benar meninggal dunia, tidaklah sulit. Sebab tidak lagi bisa meraih dan menikmati keinginan daging, dosa dan dunia dengan segala keindahannya. Tetapi kalau masih hidup, di mana kita masih bisa meraih dan menikmati keinginan daging, dosa, dunia dengan segala keindahannya, terus kita harus dapat menolaknya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar berat. Seperti seorang kelaparan di tengah padang gurun, tidak ada sesuatu untuk dimakan, tidak sulit untuk tidak makan. Tetapi kalau di hadapan kita ada banyak makanan, namun harus menolaknya, maka itu sesuatu yang menyakitkan. Penderitaan seperti inilah penderitaan yang membangun gaya hidup baru, saudaraku. Ya, harus dilalui dan dinikmati. Inilah korban bakaran yang harum baunya di hadapan Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama menggunakan daging domba yang dipotong-potong dan dibakar habis seluruhnya, tidak boleh disisakan dan harus menjadi abu. Sekarang daging yang mengandung natur dosa kita yang dibakar dan tidak boleh disisakan. Untuk ini kita tidak boleh memanjakan diri dengan alasan bahwa kita kan manusia berdosa, Pak, kita penuh kelemahan, ya boleh tidak sempurna. Pemanjaan diri dan sikap permisif serba membolehkan, membuat kita tidak pernah menyalibkan diri dengan benar atau secara proporsional. Akhirnya ya kita tidak mengalami hal yang lebih dahsyat lagi dengan Tuhan. Nah untuk itu sekali lagi saya mengatakan ketika pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita dikendalikan oleh Tuhan, itulah penyaliban. Sekali lagi ini prosesnya panjang Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki komitmen untuk itu, harus punya tekad. Untuk itu kita harus berkata, aku mau melakukan kehendak Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan. Dengan apa yang kupikirkan, kuucapkan, kulihat dan kuperbuat, kudengar, kuputuskan pilihan-pilihanku. Pendek kata segala sesuatu yang kita lakukan, semua harus di bawah kontrol Tuhan. Nah di sini kita harus membangun saudaraku. Tidak lagi, oh mari kita dengar pendeta lagi khotbah, dia nanti mendoakan kita. Yes, ya pendeta, hamba Tuhan mendoakan. Ya, tapi kita pribadi harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita pribadi harus membawa hidup kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Dan terus berubah, bertumbuh, dan berbuah. Memang rasanya tidak ada orang yang selalu berhasil dalam proses penyangkalan diri ini. Menyangkal diri artinya bersedia untuk tidak hidup sama dengan dunia sekitar. Berarti dengan pola pikir yang berbeda dengan dunia sekitar. Dengan cara berpikir yang berbeda dan gaya hidup yang berbeda. Itu menyangkal diri saudara. Filosofi hidup kita harus dirubah total. Dan Injil ini yang merubah. Kebenaran ini yang merubah. Roma 1:16, Injil adalah kekuatan Allah. Dia punya kuasa untuk mengubah saudara dan saya. Ini baru kekristenan kita benar-benar menjadi Kristen. Maka saya bilang tadi kabar baik yang benar-benar baik. Memang tidak sekaligus orang bisa berubah. Karena proses memikul salib dan menyangkal diri ini adalah proses yang berat.
Dan orang Kristen bisa mengalami jatuh bangun. Semua kita mengalami, termasuk saya mengalami. Di waktu tertentu kita bisa mengalir dengan Tuhan. Tapi di waktu yang berbeda, kita jalan sendiri, tidak stabil. Kadang kita bisa begitu hati-hati, bisa menguasai diri. Tapi kadang kita bisa suka-suka sendiri. Dan ini tanpa kita sadari. Bisa dorongan dari ego kita. Karena ada keserakahan duniawi, mau kehormatan, mau dipuji, mau mendapatkan tempat atau ruangan di mata orang lain. Banyak dorongan-dorongan yang tidak kita sadari, yang menggerakkan kita untuk melakukan ini. Suatu perbuatan dan pasti hal itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Pasti di situ kita berhenti menyangkal diri. Ayo, kekristenan itu perjuangan Bapak Ibu Saudaraku. Bukan kenyamanan, kekristenan itu perjuangan. Kita perang terus melawan diri kita sendiri. Bertempur terus. Nah sarananya yaitu kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Ada contoh-contoh di Alkitab yang bagus saudara, sebenarnya kita boleh ambil seperti Yusuf. Luar biasa penyangkalan dirinya saudaraku. Ya pada waktu dia mulai mengalami perlakuan yang tidak baik, sengsara menderita. Ya dibuang ke sumur, jubah yang maha indah disobek-sobek. Kemudian dia dijual, kemudian tinggal di rumah Potifar, difitnah, masuk penjara. Dia digoda, tapi dia bisa melawan godaan itu. Nah di situ itu namanya menyangkal diri saudara. Ada godaan dari istri majikannya, dia tidak lakukan. Karena dia mau menyenangkan hati Allah Bapa. Kemudian lagi setelah dia menjadi orang yang berhasil di negara Mesir. Dia menjadi orang penting di sana. Kakak-kakaknya tahu, keluarganya dibawa ke Mesir. Mereka bilang jangan-jangan Yusuf ini mendendam kepada kita. Pasti kita akan dibunuh sama Yusuf. Pasti kita akan dipenjara sama Yusuf. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang yang mengerti hatinya Tuhan. Yang terbiasa untuk memikul salib dan menyangkal diri. Selalu punya kacamata firman. Selalu punya kacamata yang benar dalam melihat segala sesuatu. Tidak mudah menghakimi saudaraku. Makanya di Kejadian pasal 50. Ayat yang ke-15 Alkitab mencatat demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf, saudara lihat nih. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang terlatih untuk memikul salib dan menyangkal diri, ujung-ujungnya kemuliaan. Menjadi berkat. Dia memelihara keluarganya, bahkan nasib bangsa Mesir dan bangsanya sendiri melalui hidup Yusuf. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, melalui hidup kita, anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah. Kalau kita mau belajar hidup, memikul salib dan menyangkal diri, disinilah sebenarnya letak kemenangan kita. Letak kekuatan kita tuh ada di sini. Kalau Alkitab mengajar kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu artinya kita sedang dididik oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan untuk hidup memikul salib dan menyangkal diri. Maka keamanan, keteduhan, kedamaian itu datang dari Allah sendiri. Saya yakin dan percaya kalau kita mau belajar hidup memikul salib dan menyangkal diri, maka akan ada damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mau belajar menghidupi kebenaran firman-Nya.
Cara hidup seperti ini yang dikehendaki oleh Tuhan, saudaraku. Kalau kita terlatih terus, mau belajar tiap hari, mau memikul salib, menyangkal diri, maka sekali lagi saya katakan akan ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di seluruh area hidup kita akan ada kemuliaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, kiranya renungan singkat sore hari ini memberkati kita. Ambil keputusan. Mungkin selama ini kita hidup keras hati, tidak mau pikul salib, tidak mau sangkal diri. Saya mau kasih tahu, orang yang tidak mau pikul salib dan menyangkal diri itu adalah kesombongan, saudaraku. Dia mau hidup pakai kekuatannya sendiri. Namun sore hari ini melalui renungan yang singkat sekali lagi, saya mau ingatkan kita, saya mau katakan bahwa mari sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menyenangkan hati Allah Bapa melalui kehidupan, yaitu memikul salib dan menyangkal diri. Saya yakin dan percaya segala tembok-tembok yang dibangun, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan, kesombongan akan dirobohkan kalau kita mau belajar hidup memikul salib dan menyangkal diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar renungan sore hari ini menguatkan iman kita, membangun kerohanian kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Kasih Bapa. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Katakan sekali lagi saudara. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Saya mengajak kita menyembah Tuhan saudaraku. Haleluya. Meteraikan firman ini Tuhan Yesus, buat semua pendengar acara Mutiara Jiwa di Radio Suara Gracia ini, tambahkan iman kami, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara,
Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami, menuntun memimpin kami kepada segala kebenaran. Diberkati radio Suara Gracia ini, kru-kru yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh pendengar radio Suara Gracia dimanapun berada, diberkati Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini, ya Aba, ya Bapa, kalau ada yang sakit dan sedang mendengarkan acara ini, saya mohon taruh tangan kananmu di dada, angkat tangan kirimu, kita sepakat dalam doa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau adalah sumber kesembuhan. Segala sakit penyakit kami sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan saat ini mengalir kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang berbeban berat ditolong Tuhan, diangkat Tuhan, dan yang berdosa diampuni. Terima kasih banyak Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi berkat buat kita. Namun sebelum saya pamit dari saudara, saya akan menyampaikan beberapa buah pengumuman dari gereja kami. Gereja Bethany Pleasure of God yang beralamat di Jalan Lemawungkuk 132 atau tepatnya di depan Apotek Tunggal Lemawungkuk. Kami menyelenggarakan ibadah raya Minggu tiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah tiap hari Kamis kami ada ibadah worship night ya 6:30 malam. Tiap hari Sabtu ada doa fajar jam 5. Tiap hari Sabtu juga sore jam 5 ada ibadah youth dahsyat saudara. Dan besok Jumat Agung kami akan menyelenggarakan ibadah jam 8 pagi. Ya, ibadah Jumat Agung, ibadah kematian besok jam 8 pagi. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.